Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia yang dibawa langsung oleh para pedagang Arab pada abad ke-7-8 Masehi. Teori ini menyatakan bahwa Barus adalah daerah pertama yang disinggahi para pedagang Muslim Arab dengan dibuktikan penemuan arkeolog yang sumber-sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan. Dari sekian banyak batu nisan, hanya 38 buah yang mempunyai tulisan. 36 buah tersebar di Komplek Makam Ibrahim, Komplek Makam Ambar, Komplek Makam Magdum, Komplek Makam Mahliga, dan Makam Papan Tinggi. Sedangkan 2 lagi ada di Museum Medan. B. Teori Gujarat India. Teori ini dikemukakan oleh Pojenapel. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. C. Teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa. Dapat dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. D. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7-8 Masehi. E. Teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Brunesan. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasannya yaitu 1. Banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. 2. Kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. 3. Pengaruh ulama Ibrahim Guarani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariah. 4. Tradisi Barjanzi populer di Indonesia. Pada hakikatnya, teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan. Menurut Profesor Haidar, masuknya Islam ke berbagai daerah tidak dalam waktu bersamaan. Namun para sejarawan sepakat bahwa Sumatera adalah daerah yang pertama didatangi oleh Islam, kemudian lanjut ke Tanah Jawa. Hal ini dikarenakan situasi kerajaan Majapahit melemah dan menyebabkan bupati-bupati di daerah pesisir memeluk Islam. Seiringnya berjalan waktu, Islam menjadi kekuatan baru dalam proses perkembangannya Islam. Modusnya, ekonomi atau perdagangan membawa perkembangan Islam ke belahan timur Indonesia. Masuk dan berkembangnya Islam sampai ke daerah Nusantara, mulai dari daerah Sumatera, yaitu Barus, Aceh, dan Pasai pada abad ke-12 sampai 14 Masehi. Ulama adalah aktor sentral pada masa awal perkembangan Islam. Kepribadian ulama melekat kuat pada 2 sosok, yaitu pertama, saudagar yang menyebarkan Islam melalui perdagangan sekaligus pemompa detak jantung perekonomian rakyat. Dan kedua, pada sosok sultan yang menyebarkan Islam melalui kekuasaannya. Pada abad ke-15 sampai 17 ketika sosok ini mengkristal, ini dapat dipahami dari pemaknaan bahwa ulama sufi adalah kelompok elit saudagar, pemimpin, gerakan sosial keagamaan dan juga kaum bangsawan. Pengusaha, kaum bangsawan dan raja-raja Islam adalah saudagar yang menguasai jalur perdagangan. Begitupun dengan saudagar adalah ulama penyebar Islam. Pada sisi lain, perkembangan Islam oleh para ulama ini berjalan secara efektif dan kondusif, didukung oleh 3 aspek, yaitu 1. Kerajaan-kerajaan Hindu yang mengalami kemerosotan dan kemudian runtuh. Yang kedua, jalur perdagangan yang luas secara masif diperankan oleh saudagar Muslim Arab, Muslim Cina, dan Muslim India. Ajaran Islam tentang egalitarisme
yang tidak mengenal kasta seperti dalam Hindu, membuat kasta seperti dalam Hindu, membuat rakyat kelas bawah memilih Islam.